Itu salah satu dapat. Saya harapkan adalah Ketua Mahkamah Agung harus keluar di sini. Harus keluar. Dahlah sudah ditangani KPK, biarin aja dia berjalan. Biarin aja berjalan dengan sendirinya di situ. Bahwa Mahkamah Agung ini gudangnya mafia perkara ternyata. Jadi mereka itu agung cuma katanya. Jadi sebutan yang mulia ini perlu kita hapus dari muka bumi ini, ya. Presiden langsung perintahkan Menko Polhukam supaya melakukan reformasi peradilan. Saya bilang, pemerintah ini tidak boleh masuk ke Mahkamah Agung. Nggak boleh mengintervensi hakim, apapun putusannya harus diterima. Sehingga saya katakan, kita boleh mengatakan kita harus hormati putusan hakim, ya. Tapi saya katakan, saya tidak selalu menghormati putusan hakim. Saya tidak bisa menghindar dari putusan hakim dan ikut, tapi akan melawan. Karena melawan itu bagian juga dari hukum. Nah, saudara sekalian, saya katakan, saya tidak bisa masuk ke pengadilan, ngurus hakim agung, ngurus apa, kan tidak bisa. Alasannya, loh, hakim itu merdeka, independen, sedua membuat putusan yang menghebohkan, sembunyi dia. Putusan hakim tidak bisa digugat. Kalau kamu tidak terima, naik banding. Hanya gitu jawabannya. Enak banget ini kalau secara hukum. Semua bisa. Tapi secara moral apa bisa begitu? Sudah ada grand design dari awal. Ya, ini begini, saya lepas di sini. Oke, kalau saya misalnya masuk sampai ke sana, saya PK ini tahan dulu. Itu udah ada grand design ya Pak, seperti yang Mahfud bilang. Yes. Kalau ada kasus sebelum disidangkan, mereka udah duduk bareng, hakim, jaksa, polisi, pengacara. Nanti kamu diputus sekian, kamu ini sekian, ini kamu sekian, kamu dapat sekian, ini sekian. Udah ada itu Pak. Ya, inkrah kan? Kalau kita bukan bahkan sebelum disidangkan Pak. Sebelum disidangkan udah grand design. Udah ada grand design. Udah di setting begitu. Betul, udah duduk bareng itu semua. Oh, pantes kemarin saya tanya apakah Trump kena tembak settingan atau enggak, yang ngomong settingan 50%. Iya. Berarti mental bangsa ini udah capek, lelah sama oknum-oknum ini tadi karena udah terlalu banyak settingan ya. Betul Pak. Jadi antara benar dan salah ini kadang-kadang mereka udah ada mosi tidak percaya. Dan saya berbicara seperti ini bukan hoax, kenapa? Karena dulu sebelum saya tobat, saya pun part of the system Pak. Oh, that's why. Saya waktu pertama kali jadi lawyer, saya duduk sama jaksa, sama hakim di meja, kita udah hai-hai. Nanti lu jangan keras-keras ya, bentak saya, kata jaksanya. Kita kita nggak usah ini. Nanti ponisnya gimana? Hakim, jaksa bilang tergantung hakim cuma ini. Gimana lawyer? Udah sambil makan aja kita nyantai-nyantai. Semuanya udah di skrip, udah di skenario. Iya. Oke. Nanti klien dapat bayar sekian, si penjahatnya bayar sekian, hakim dapat sekian, jaksa dapat sekian, polisi pengacara dapat sekian, pengacara dapat sekian, bebas. Jadi di situ cuma sidang doang. Mau ada yang marah-marah kayak saksi teriak-teriak, hakim cuma iya. Oke, lanjut. Iya. Ponisnya mah udah disiapin Pak. Itu kan yang dinamakan konspirasi ya. Iya, dan itu sudah beberapa kali saya lakukan, bahkan terhadap penjahat 675 miliar kasus Bukopin Pak. Saya waktu kasus Bukopin saya jujur punya ngomong, itu suap itu. Itu ada jejak digitalnya ada ya. Oke. Malam ini kita langsung. Kenapa wakil rakyat tidak pernah menghadirkan Polri, khususnya Kapolri, atau setidaknya Kabar Eskrim, untuk bicara soal kasus Cirebon? Dalam kasus anak bos tukang roti melempar kursi, menganiaya, itu ada rapat di gedung wakil rakyat. Dalam kasus Rudi Soik ada rapat di gedung rakyat. Tetapi kenapa dalam kasus yang sedahsyat ini, kasus Cirebon, kenapa wakil rakyat tidak tergugah untuk memanggil Mabes Polri khusus bicara ini? Kalau di DPR itu kan berdasarkan aspirasi sebenarnya. Aspirasi dalam pengertian? Dalam arti siapa yang menyuarakan, menyampaikan sebenarnya. Tentunya misalnya kalau ini kejadian Jawa Barat, tentu ada di situ anggota DPR-nya, ada anggota DPD-nya. Harusnya lembaga legislatif sebagai lembaga aspirasi masyarakat, dia harus menyampaikan hal-hal ini. Yang apa Abang menyampaikan harus memanggil Kapolri, paling tidak Kabar Eskrim, akan mempertanyakan hal itu. Nah, jadi bukan kami ini memilah-memilah persoalan yang ada di masyarakat, tidak. Kami terkadang tergantung aspirasi. Jadi bisa tidak kalau saya katakan bahwa anggota Dewan Wakil Rakyat dari Jabar tidak cukup aspiratif dalam kasus Cirebon?
Ya, saya kalau menganggap bahwa tidak meresponsif ini persoalan yang ada di Jawa Barat. Ternyata saya rangkum dari beberapa berita ya, ada 6 kasus bahwa Mahkamah Agung ini gudangnya mafia perkara ternyata. Jadi mereka itu agung cuma katanya. Jadi sebutan yang mulia ini perlu kita hapus dari muka bumi ini ya. Kenapa banyak sekali kasus mafia perkara ternyata di gedung itu ya, yang menggunakan kata agung. Ternyata tidak pantas mereka menggunakan kata agung itu. Delete saja pakai Tipex ya di apanya itu, di apanya itu, logo-logonya segala macam ya. Oke pemirsa, kita rangkum 6 kasus. Kalian pasti akan terkejut ya, betapa Mahkamah Agung ini kotor gitu loh. Banyak sekali mafia rekayasa, mafia apa di sana ya, mafia perkara ya, yang melibatkan hakim-hakim agung itu. Aduh ya bok. Oke, lanjutkan. Kasus yang pertama, sebut saja seorang pensiunan hakim tinggi yang beralih menjadi advokat, Harini Wijoso. Pertengahan tahun 2005, Harini ditangkap KPK karena upaya penyuapan terhadap Ketua MA saat itu, Bagir Manan, yang kebetulan menjadi hakim ketua kasus yang melibatkan pengusaha Probo Sutejo. Selain Harini, 5 pegawai MA juga turut terseret dalam perkara ini. Mereka antara lain Sriyadi, anggota staf Direktorat Perdata MA, Malampagi Sinuhaji, Kepala Bagian Kepegawaian MA, Pono Waluyo, staf Bagian Kendaraan MA, Suhartoyo, Wakil Sekretaris Korpri MA, dan Sudi Ahmad, staf Suhartoyo di Korpri MA. Nah ini ya, ini yang ketahuan loh ya, yang ketahuan. Tentu kalau kita lihat fenomena gunung es, yang ketahuan itu puncaknya saja ya. Nah di dalamnya yang nggak ketahuan pasti ribuan lagi ya. Tahun 2005 saja ada pensiunan, bayangkan pensiunan hakim tinggi hari ini yang menjadi advokat, Harini Wijoso, melakukan upaya suap kepada Ketua MA Bagir Manan. Terus ini beberapa apanya ya, pegawai MA itu terseret juga, bayangkan. Jadi bukan hanya hakim agung, ternyata pegawai-pegawainya juga rusak moralnya ya. Perlu kita Tipex itu agungnya itu. Agung ya bang. Oke lanjut, kasus kedua. Kasus kedua, persekongkolan antara advokat dengan pegawai MA kembali terulang pada pertengahan 2013 lalu. Kali ini, advokat dari kantor hukum Hotma Sitompul and Associates, Mario C. Bernardo, terjaring OTT KPK. Selain Mario, KPK juga menangkap pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Jody Supratman. Uang suap yang diberikan sebesar 150 juta rupiah melalui Deden, dengan tujuan untuk diberikan kepada Suprapto, staf Hakim Agung Andi Abu Ayub Saleh. Pemberian uang tersebut guna mengurusi kasasi perkara penipuan atas nama Hutomo Wijaya Onggo Warsito. Terus? Uang tersebut dimaksudkan agar perkara kasasi yang menyeret Hutomo diterima Majelis Hakim Agung. Bahkan, fulus tersebut diharapkan dapat menyeret Hutomo ke penjara sebagaimana memori kasasi jaksa penuntut umum. Permintaan uang tersebut datang dari klien Mario, yakni Direktur PT Grand Wahana Indonesia, Kustanto Haryadi Wijaya, dan Sasan Wijaya. Nah ini kasus yang kedua ya. Ternyata bukan hanya melibatkan hakim agung, advokat juga dari Hotma Sitompul and Associates. Bayangkan sudah rusak ini sistem di Indonesia ini ya. Aduh ya. Ini bernama Mario C. Bernardo. Bayangkan tahun 2013. Ya, ini yang masih saya rangkum ya, masih yang saya dapat, saya browse. Ya, mungkin banyak lagi kasus-kasus lain. Ya. Mahkamah Agung justru menjadi tempat terjadinya transaksi perkara. Waduh.